Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkan Nur Fatimah dengan NIM J3A118253. Yang terhormat Bu Stella Sabrina Emikom selaku dosen pembimbing dan yang terhormat dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan laporan tugas akhir yang berjudul Peran Desainer Grafis dalam mempromosikan program pembelajaran di PT Karya Usaha Nusantara Efisiena melalui Instagram. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga komunikasi menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Konsep dari komunikasi visual yaitu memadukan unsur-unsur desain grafis seperti kreativitas, efisiensi, estetika, komunikatif, dan lain sebagainya untuk menciptakan suatu media yang dapat menarik perhatian masyarakat dan media komunikasi yang efektif agar diapresiasi oleh audiens atau komunikan. Desain grafis berguna untuk memecahkan permasalahan komunikasi melalui kombinasi elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan lain-lain. Dinamika desain grafis atau komunikasi visual selalu terkait dengan perkembangan teknologi. Seiring era digital ini, seorang desainer grafis harus mampu menggambar menggunakan software seperti Adobe Photoshop atau Illustrator. Adanya pemanfaatan internet dan teknologi sebagai media promosi memudahkan seorang desainer grafis untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dengan mengkomunikasikan suatu produk atau jasa agar dikenal oleh masyarakat lebih luas secara visual. Media sosial yang digunakan untuk promosi seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan salah satu media yang memiliki banyak manfaat jika digunakan secara lebih optimal, yaitu Instagram. Saat ini, Instagram telah digandrungi oleh banyak orang dan sudah mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi perusahaan dalam kegiatan promosi dan menyampaikan informasi. Avicenna merupakan sebuah perusahaan yang dikembangkan untuk memberikan akses pembelajaran secara online untuk praktisi kesehatan di Indonesia. Maka dari itu, peran desainer grafis merupakan salah satu bagian penting dalam perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat dari segi visual saat mempromosikan program yang akan diselenggarakan melalui Instagram. Hal itulah yang melatar belakangi penulis sehingga mengangkat topik tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu: pertama, bagaimana peran desainer grafis dalam mempromosikan program pembelajaran di PT Karya Usaha Nusantara Efisiena melalui Instagram. Yang kedua, bagaimana proses promosi program pembelajaran di PT Karya Usaha Nusantara Efisiena melalui Instagram. Yang ketiga, bagaimana hambatan yang terjadi ketika proses mempromosikan program pembelajaran di PT Karya Usaha Nusantara Efisiena melalui Instagram dan solusi dalam menyelesaikannya. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuannya yaitu: pertama, menjelaskan peran desainer grafis dalam mempromosikan program pembelajaran di PT Karya Usaha Nusantara Efisiena melalui Instagram. Yang kedua, menjelaskan proses promosi program pembelajaran di PT Karya Usaha Nusantara Efisiena melalui Instagram. Dan yang ketiga, menjelaskan hambatan yang terjadi ketika proses mempromosikan program pembelajaran di PT Karya Usaha Nusantara Efisiena melalui Instagram dan solusi dalam menyelesaikannya. Selanjutnya metode. Pertama, lokasi dan waktu. PKL dilaksanakan di PT Karya Usaha Nusantara Efisiena yang beralamat di Jalan Mampang Perapatan Raya, Geraha Mampang, Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. PKL dilaksanakan selama 2 bulan dari 18 Februari sampai 18 April tahun 2021. Waktu kerja dilakukan selama 6 hari dalam seminggu. Waktu pengumpulan data disesuaikan dengan jadwal pelaksanaannya. Kedua, data dan instrumen. Data dalam penelitian kali ini yaitu data primer dan sekunder. Lalu instrumen, penyaji menggunakan alat berupa laptop, flash disk, dan telepon seluler. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pertama, wawancara. Kedua, observasi. Yang ketiga, partisipasi aktif. Dan yang terakhir, studi pustaka. Selanjutnya, Efisiena memiliki berbagai program. Yang pertama, kelas virtual uji kompetensi praktisi kesehatan. Yang kedua,
belajar uji kompetensi perawat. Ketiga, program intensif bimbingan uji kompetensi bidan. Keempat, program tryout uji kompetensi. Selanjutnya, peran desainer grafis dalam mempromosikan program pembelajaran di PT Karya Husada Nusantara Efisiena melalui Instagram, di mana peran desainer grafis ini terdiri dari dua, yaitu komunikator dan seni rupawan. Pertama, peran desainer grafis sebagai komunikator. Berikut ini tanggung jawab seorang desainer grafis sebagai komunikator, yaitu pertama, mengkoordinasikan dan melakukan briefing bersama anggota tim desainer grafis lainnya dengan maksud membagikan tugas terkait bidang kesehatan secara adil. Yang kedua, memvisualkan pesan-pesan verbal sejelas mungkin dan disesuaikan dengan isi pesan agar dapat ditangkap oleh audiens secara mudah dan menyenangkan. Ketiga, menciptakan konten yang efektif dan efisien, sehingga perlu memperhatikan jumlah teks pada desain. Dan yang keempat, sebagai komunikator pun, seorang desainer grafis harus membuat pesan yang interaktif dengan audiens pada setiap konten. Selanjutnya, peran desainer grafis sebagai seni rupawan. Seni rupawan merupakan seorang pekerja seni, maka peran desainer grafis berhubungan erat dengan masalah keindahan atau estetika. Pertama, dalam perancangan layout atau tata letak. Seorang desainer grafis perlu memilih dan merancang tata letak yang paling efektif dan sesuai dengan tujuan pembuatan media komunikasi visual yang dikehendaki. Yang kedua, dalam pemilihan tipografi. Perlu memperhatikan penggunaan tipografi dengan memastikan gaya font sesuai dengan konten. Selanjutnya, dalam pemilihan warna, di mana warna harus mampu menggambarkan kualitas atau citra yang dibangun oleh suatu produk atau jasa perusahaan dan memiliki kekhasan sebagai pembeda dengan pesaingnya. Yang keempat, sebagai seni rupawan, seorang desainer grafis perlu mengolah kreativitas dengan menciptakan konten yang menarik yang dituangkan melalui visualisasi. Selanjutnya, proses promosi program pembelajaran di PT Karya Husada Nusantara Efisiena melalui Instagram. Pertama, melakukan riset. Terlebih dahulu dilakukan dengan menganalisa usia kisaran audiens. Kemudian, pilih topik yang sedang trending topik. Selanjutnya, menghitung jumlah orang yang telah membahas topik tersebut dan audiens yang tertarik akan topik tersebut. Pilih 2 topik yang paling menarik. Setelah dipilih, maka akan tahu kemana arahan konten selanjutnya atau ke depannya, serta program yang akan dilaksanakan dan disebarkan dalam rangka mempromosikannya. Yang kedua, merumuskan konten dengan melakukan meeting antar pihak marketing. Yang dilakukan pada tahap ini yaitu pertama, mengadakan meeting yang disesuaikan dengan waktu senggang tim kerja. Yang kedua, membuat marketing plan. Yang ketiga, menentukan dan mengetahui konsep dari pembuatan konten selanjutnya. Ketiga, meeting antar divisi. Melakukan meeting antar pihak marketing, desain grafis, dan admin. Rapat ini membahas tentang content writer, dan yang kedua, content planning. Yang keempat, membagikan hasil rapat kepada pimpinan. Hasil dari rapat tersebut diberikan kepada pimpinan perusahaan karena membutuhkan komentar darinya terhadap rencana, sehingga pimpinan pun mengetahui perkembangannya. Kelima, membagikan tugas kepada koordinator divisi desain grafis. Keenam, membagikan hasil briefing kepada anggota tim desainer grafis lainnya. Ketujuh, mencari referensi dan ornamen. Mencari referensi akan konsep desain melalui website, Pinterest, Behance, dan Instagram. Lalu membuat layout kasar dengan memperhatikan elemen dan prinsip pada desain. Dan yang ke-8, mempersiapkan ornamen. Ke-9, mulai pengerjaan. Diawali dengan membuka Adobe Photoshop, lalu membuat lembar kerja baru dengan ukuran 1080 x 1080 pixel dengan mode RGB. Kemudian memindahkan ornamen dari file Explorer, dipindahkan ke bagian panel pada ruang kerja aplikasi ini. Selanjutnya, membentuk shape yang bertujuan sebagai background atau pemisah antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan pen, rectangle, atau round rectangle tool. Kemudian, warna disesuaikan dengan yang telah ditetapkan perusahaan dan desain pun telah selesai. Ke-10, mengirimkan hasil desain. Desain disimpan dengan format JPEG dan hasil desain dapat dikirimkan kepada pemberi tugas melalui WhatsApp atau Google Drive
atau Trello. Ke-11, melakukan revisi. Dan proses yang terakhir yaitu unggah konten. Konten yang telah melewati langkah terakhir dan telah disetujui, desain pun siap untuk dipublikasi guna promosi program melalui Instagram. Selanjutnya, hambatan dan solusi. Pertama, hambatan teknis dan non-teknis yang dirasakan oleh penulis serta solusinya. Pertama, terbatasnya ruang untuk berkomunikasi dengan sesama rekan internship dan merasakan dunia kerja secara langsung di Avicenna karena adanya pandemi. Solusinya, penulis berusaha memaksimalkan kerjanya saat melakukan internship pada perusahaan tersebut. Kedua, adanya miskomunikasi antara rekan magang, satu divisi atau lainnya, bahkan dengan pemberi tugas yang disebabkan oleh kurang lengkapnya informasi yang diperoleh dan koordinator hanya fokus pada daya tangkapnya mengenai informasi tersebut. Solusinya, ketika melakukan briefing terkait tugas yang diberikan oleh pihak yang terkait, penulis akan bertanya hingga mengerti. Dan jika daya tangkap yang diterima koordinator berbeda dengan yang lainnya atau dengan pemberi tugas, maka koordinator menanyakan kembali kepada pemberi tugas. Lalu komunikator pun akan menjelaskannya melalui voice note pada media WhatsApp. Ketiga, kurangnya persiapan dari pihak marketing menjadi hambatan ketika content writer diberikan secara mendadak dan tidak sesuai dengan jadwal content planning, sehingga mengakibatkan kurang matangnya konsep dalam pembuatan desain. Solusinya, berusaha selalu memulai obrolan dengan pihak marketing untuk meminta content writer ketika sudah terdapat content planning, agar publikasi sesuai target dan tidak mendadak. Keempat, fasilitas berupa laptop yang terkadang error dalam artian not responding dan kendala internet menjadi bagian suatu hal hambatan pengerjaan. Solusinya, memperbaiki laptop dengan membawanya ke tempat servis komputer. Dan jika dalam keadaan mendadak, terpaksa laptop dimatikan secara paksa, kemudian dinyalakan kembali. Tak hanya itu, internet juga menjadi faktor penghambat, maka harus memiliki 2 kartu perdana yang berisikan kuota pada handphone milik pribadi dengan sinyal yang kuat. Kedua, hambatan teknis dan non-teknis yang dirasakan oleh perusahaan serta solusinya. Pertama, kurang kepedulian dan keaktifan tim yang satu dengan tim yang lainnya. Solusinya, tim harus lebih peduli, aktif, optimis, saling percaya, menjaga komunikasi dengan baik, terbuka, dan menguatkan satu sama lain. Hal ini akan berdampak baik untuk kemajuan atau perkembangan perusahaan. Kedua, minimnya jumlah pengikut pada media Instagram milik perusahaan Avicenna. Solusinya, lebih giat dalam kegiatan promosi, di mana dapat dilakukan dengan cara mengadakan webinar bidang kesehatan yang mendatangkan pembicara yang dikenal luas oleh masyarakat dan tanpa dipungut oleh biaya. Namun harus melewati beberapa persyaratan bagi audiens yang tertarik mengikuti acara tersebut. Dan yang ketiga, kendala jaringan Wi-Fi yang disebabkan oleh ketidakstabilan cuaca, di mana hal ini disebabkan di luar dari human error. Solusinya, mempersiapkan rencana kedua melalui hotspot dari handphone pribadi atau biasa disebut dengan hotspot seluler. Dari pembahasan yang telah saya bahas, maka kesimpulannya yaitu, pertama, peran desainer grafis dalam mempromosikan program pembelajaran di PT Karya Usaha Nusantara Avicenna melalui Instagram, yaitu sebagai komunikator dan seni rupawan. Kedua, proses promosi program pembelajaran di PT Karya Usaha Nusantara Avicenna melalui Instagram melalui beberapa tahapan sampai konten diunggah melalui Instagram. Dan yang ketiga, terdapat beberapa faktor penghambat teknis dan non-teknis saat proses promosi yang dirasakan oleh penulis dan perusahaan, serta solusi yang dilaksanakan untuk masing-masing hambatan agar bisa diatasi dan proses promosi berjalan dengan lancar. Saran dari saya untuk divisi desain grafis yang pertama, sebagai seorang desainer grafis harus memahami terlebih dahulu elemen dan prinsip desain. Kedua, sebagai seorang desainer grafis harus memiliki ide-ide yang cemerlang dan kreatif untuk menjadi seorang desainer grafis yang handal, serta memperbanyak inspirasi. Lalu, sebagai seorang desainer grafis harus terbuka dengan kritik. Tidak hanya itu, harus berani juga mencoba hal baru. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.